Istri Ya. saya baru mualaf, baru aja mualaf. Terus kenapa abang nggak ikut? Tadi bapak udah ngobrol banyak tentang ibu yang sudah mualaf. Iya. Beliau rencana juga mau mualaf. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah. illallah. Dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Halo, semangat malam. Iya, selamat malam Bang Juma. Ini mohon izin sebentar ya. Bukan saya tidak mau membuka kamera ini. Tapi Gini, istri Ya. saya baru mualaf, baru aja mualaf. terus kenapa abang nggak ikut? Saya mau tanya dulu. Ya, Apa keistimewaan Islam ini? keistimewaan Kok bisa Islam sampai- itu Kok bisa menduduk. sampai istri saya ngebet banget masuk Islam itu? Ya, kalau di Islam itu memuliakan Yesus, di Kristen menghina Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, apabila datang roh kebenaran itu, maka dia akan memuliakan aku. Roh kebenaran itu ada di Islam. Pantas istrinya mualaf. Kutanya dulu abang, yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib itu siapa? Iya, untuk menjalankan dari kutuk kan Siapa? Ayo, Yesus. apakah Anda sedang memuliakan dia dengan menuduh dia mati dengan jalan kutuk? Padahal itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Ayo, memuliakan Penggenapan nggak itu tuh? kan penggenapan kan. Penggenapan dari mana? Penggenapan apa? Siapa yang ngajarin? Cuman mengambil kitabnya orang Yahudi. Ini loh penggenapannya, baca di kitabnya. Oh, ini loh penggenapannya. Kitabnya Yahudi kok digenap-genapin sama kalian? Kalian siapa? Mengambil terjemahan kitabnya agama lain, lalu Anda cocok-cocokkan dengan konsep yang dijual ke Romawi Yunani. Kalian siapa rupanya? Lawang yang punya kitab masih anteng-anteng aja sampai hari ini. Mereka yang bisa mengerti bahasa Aramaik, mereka yang paham bahasa Aram, Ibrani, mereka yang tahu kitab mereka. Mereka disebut ahli kitab. Anteng-anteng aja, nggak ada itu penggenapan Tuhan turun menebus dosa. Itu buatan Romawi. Tuhannya Yahudi kalau ingin menghapuskan dosa, tinggal mengatakan, aku akan mengampuni dosamu dari langit. Hambaku yang berpaling dari kesalahan-kesalahannya, lalu berbalik mencari wajahku, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka dari surga. Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Bertobat, bukan menerima salib, nebus dosa. Makanya istrinya mualaf. Karena ajaran Anda irasional. Kata Yesus, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran, memuliakan aku. Di Islam dong, Hindu enggak, Buddha enggak, Yahudi apalagi. Hanya ada di Islam memuliakan Yesus itu. Di kalian yang mati terkutuk siapa? Yesus. Yang ditampar tentara Romawi siapa? Yesus. Yang ditelanjangin dibagi-bagi pakaian siapa? Yesus. Yang ditonjok mukanya siapa? Yesus. Yang ditombak perutnya siapa? Yesus. Yang digantung kayak maling ayam? Yesus. Memuliakan itu. Memuliakan. Salib itu adalah hukuman yang diberikan oleh orang-orang Roma terhadap Yesus. Kalian sanjung-sanjung salib. Di dada ada salib, di rumah ada salib, di kamar ada salib, di gereja ada salib. Kenapa kalian menghina kali Yesus itu? Kenapa? Kenapa? Hukuman yang mengutuk Yesus kalian bangga-banggakan, itu hinaan terhadap Yesus salib itu. Kenapa? Baca Ulangan 21 nomor 2223. Jika ada pelaku kejahatan yang setara dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang salib. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Terus Yesus Anda dudukkan di atas salib. Orang yang dikutuk Tuhan katanya Yesus itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mau sampai kapan kalian menghinakan Yesus? Mau sampai kapan? Kalian gak sadar siang malam kalian menghina dia dengan mengatakan, kami memuji Yesus, kami menyempret. Kalian sudah menghinakan beliau.
Belum lagi data-data di dalam kitab kalian. Kalian menganggap Yesus itu binatang. Inilah anak domba Tuhan yang datang ke bumi untuk menebus dosa dunia. Kau puja dia, habis itu kau jatuhkan ke jamban. Yesus itu manusia mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Ajarannya menghantarkan manusia kepada surga. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan langit dan bumi tanpa mengikuti instruksi ajarannya. Ikuti ajarannya dong. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Ikuti dong. Kerajaan Bapa akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ikuti dong. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka Roh Hamed itu tidak akan datang. Ketika Roh Hamed datang, dia akan memimpin kamu dalam setiap kebenaran, keadilan, hukum-hukum, dan pengisapan akan dosa. Ikuti dia dong, Roh Hamed itu. Kenapa ikuti Paulus? Emang Paulus Roh Hamed? Mengajarkan makan babi, mengajarkan menyembah Yesus, mengajarkan berubah menjadi ibadah minggu, mengajarkan masuk gereja, menyembah Yesus, makan babi, makan anjing, makan semuanya. Memang itu ajaran roh benar itu. Roh Hamed itu mengajarkan memuliakan Yesus, para nabi. Dan itu hanya ada di Islam. Wajar kalau istri sampean itu masuk Islam. Lo kok memperbodoh diri nyembah makhluk Tuhan? Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, berkata akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang datang kepada kamu? Kamu muridku. Siapa yang datang kepadamu? Penyesat memakai namaku di luar golonganmu. Siapa itu? Nabi Muhammad? No, Nabi Muhammad di abad ke-7. Yang datang kepada kamu siapa di abad pertama? Yang memakai namaku tapi bukan dari golongan kalian, bukan dari murid-murid kita. Siapa itu? Ya Paulus, pendiri agama Kristen itu loh. Sampai Yesus mengatakan apa? Apabila engkau melihat sang pembinasa keji. Kamu melihat pembinasa keji. Ya, siapa pembinasa keji itu? Yang menangkap murid-muridku, yang menganiaya kamu, menzolimi kamu, mensusah kamu, membunuh kamu, memenjarakan kamu, menangkap dan memasukkan kamu ke rumah-rumah ibadah. Siapa itu pelakunya? Pembinasa keji itu. Kamu lihat dia setelah melakukan pembinasaan. Kau lihat dia duduk di tempat kudus. Apa tempat kudus itu? Rasul. Kedudukan rasul itu adalah kedudukan kudus. Apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Siapa murid-murid? Yesus melihat siapa yang duduk di tempat kudus? Ya Paulus. Pembinasa keji. Menganiaya murid. Menzolimi murid. Habis itu dia duduk sebagai rasul. Banyak kali. Seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nah baca tuh Matius 24. Matius 24 nomor 15. Apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Murid-murid harus melihat itu. Kalau Yesus berbicara benar, itu harus digenapi. Murid-muridnya harus melihat sang pembinasa. Orang yang membinasakan duduk di tempat yang suci. Tempat yang baik. Tempat yang mulia. Apa itu? Rasul. Oh Paulus setelah membunuh. Aku ini udah bertobat loh. Bertobat dari apa? Membunuh jasad. Setelah itu dia membunuh apa? Membunuh akal. Oh, murid-muridnya dibunuh akalnya, pengikutnya dibunuh akalnya. Apa buktinya? Yesus itu Tuhan loh. Yesus itu adalah Tuhan yang mengosongkan diri, turun ke bumi, mengambil rupa manusia loh. Akal manusia dibunuhnya. Mana dalilnya dia membunuh akal manusia? 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 19. Aku menghilangkan kecerdasan orang-orang, bahkan pengetahuan Tuhan aku tawan demi menggiring manusia ke dalam Kristus. Coba direnungkan itu. Jadi kalau istri Anda itu menjadi mualaf, ya wajar. Istri Anda cerdas berarti. Sebab hanya orang cerdas yang bisa sampai kepada Islam. Silakan. Ya, ya. Ini terakhir ini. Ya. Sebelum saya Turun. istri ya. Ya. Saya minta penjelasan mungkin beda dari Romo saya. Di Yohanes 17:10. Milikmu adalah milikku, milikku adalah milikku. Itu perkataan Yesus. Iya. Gitu. Terus? Jadi di konsep itu tuh sebenarnya seperti apa? Gitu. Baik. Jadi ketika Yesus itu dikatakan di dalam kitab saudara, apa yang menjadi milik Tuhan adalah milikku. Sekarang
Tuhan memiliki pengetahuan kapan hari kiamat. Yesus punya enggak pengetahuan itu? Punya enggak? Yesus mengatakan, siapa yang duduk di sebelah kananku dan siapa duduk di sebelah kananku, aku tidak berhak. Itu adalah milik kepunyaan Bapakku, kepada siapa itu diberikan. Lalu Yesus mengatakan, tak ada yang tahu hari kiamat. Malaikat tidak tahu, aku pun tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Berarti maksud dari pernyataan Yesus itu adalah membantah orang-orang yang menolak dia. Membantah Bani Israel yang menolak dia. Sehingga dia mengatakan apa? Barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Tuhan yang mengutus aku. Barang siapa menolak aku, dia sama dengan menolak dia yang telah mengutus aku. Tidak ada yang selamat tanpa melalui aku. Kalian mau percaya kepada Abraham, percaya kepada Nabi Musa, percuma kalau kalian tidak percaya aku bahwa aku adalah Rasul Mesias, utusan dia untuk kalian. Itu maksudnya. Jadi apa yang dimiliki Yesus, itu milik Bapa. Apa yang milik Bapa, itu milik Yesus. Kepunyaan Yesus, kepunyaan Bapa, kepunyaan Bapa, kepunyaan Yesus. Itu tidak salah. Kenapa? Karena Yesus mengatakan apa? Yohanes 14:24. Firman yang keluar dari mulutku, yang kau dengar itu bukan dari aku loh. Bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu, nomor 50-nya, bahwa firman-Nya itulah hidup yang kekal. Makanya aku mengatakan apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ya, aku diperintahkan mengatakan itu, ya aku katakan. Aku perintahkan, Yesus, kau katakan kepada mereka apa yang menjadi milikku adalah milikmu, apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Katakan kepada mereka. Bahkan sekalipun Yesus naik ke gunung yang tinggi, disaksikan oleh seluruh manusia di atas muka bumi ini, lalu menggunakan mikrofon atau menggunakan sound system, menggunakan toa yang sekencang-kencangnya sampai ke ujung bumi orang semua dengar. Wahai seluruh manusia, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ini Yesus, sekalipun begitu ucapannya, orang berakal tidak akan menyembah dia. Kenapa? Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan apa? Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'buduni. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Musa. Maka sembahlah aku. Apakah orang cerdas kemudian menyembah Musa? Tidak. Kenapa? Karena Musa sedang menyampaikan firman Tuhan. Dan itu Yesus klarifikasi tuh. Ketika orang-orang Yahudi melempari batu di Yohanes 10. Apa kata Yesus? Apa kata orang Yahudi? Bukan karena pekerjaan itu sehingga kami, yang kau lakukan itu sehingga membuat kami ingin melempari kamu batu. Akan tetapi kau hanya manusia biasa. Tetapi kau menyamakan dirimu dengan Allah. Apa kata Yesus? Di nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis, terpampang jelas, kau baca siang dan malam, bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Allah. Dia boleh disebut Allah. Dia disebut Tuhan. Siapapun itu yang ditugaskan untuk menyampaikan firman, maka dia boleh mengaku Allah, karena dia sedang menyampaikan firman Allah. Maka apakah engkau masih, dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan, apakah kamu masih mengatakan aku menghujat sebab aku yang diutus menyampaikan firman Tuhan mengatakan aku adalah anak Allah? Tidak toh. Saya datang menyampaikan firman Allah. Aku berkata-kata apa yang dikatakan Tuhanku. Ketika Tuhanku mengatakan kepada aku, Yesus sampaikan kepada dia, akulah Tuhan. Maka Yesus mengatakan apa? Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Kenapa? Karena Yesus ibarat kaset. Apa yang ada di dalam kaset itu yang terlontar keluar. Makananku adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk aku kerjakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Yang aku katakan apa yang diperintahkan Bapakku. Jadi kalau Bapakku mengatakan, katakan kepada mereka, engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada yang lain. Maka Yesus mengatakan apa? Hai Bani Israel, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Loh, kok bisa kayak gitu? Ya, orang Kristen menganggapnya, Yesus mengaku Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Padahal maksudnya bukan begitu. Yesus sedang menyampaikan kalamullah.
Yesus sedang menyampaikan firman Allah. Sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Abraham, Ibrahim, Daud, Salomo. Mereka semua penyampai firman Tuhan. Maka mereka mengatakan, akulah Tuhan, akulah Allah, akulah Allah, akulah Tuhan. Maksudnya mereka sedang membaca firman Tuhan. Orang-orang penganut agama Helenisme, politeisme, penyembah dewa-dewa. Wow, ini nih Tuhan nih, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang bahkan dia jalan di atas. Tuhan ini, Tuhan ini. Padahal Yesus melakukan itu semua sebagai wakil Tuhan. Wajar kalau istrinya Anda mualaf, wajar. Karena menggunakan akal sehat. Saya kira begitu, Bung. Ada lagi, silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya. Bener sih. Ya, harus benar, Bang, harus benar. Karena Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, bukan dengan doktrin, bukan dengan dogma, tapi akal budi. Kenapa umat Islam itu begitu sayang dengan Kristen? Sayang. Kenapa enggak Hindu? Kenapa enggak Buddha? Hindu jauh, Buddha jauh. Yang dekat dengan kebenaran adalah Kristen. Tinggal sedikit aja diluruskan, Kristen itu akan menjadi benar. Ketika mereka sudah mengakui Yesus adalah utusan Tuhan, Yahudi tidak mengakui. Kristen sudah masuk selangkah, tinggal selangkah lagi. Ketika mengakui Yesus utusan Tuhan, dan Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhan yang satu, dan Yesus mengatakan akan datang penolong lain setelah dia, maka orang itu akan menjadi mu'alaf. Selesai. Tapi kalau Hindu berat, Buddha berat, mau diajarkan, benda Yahudi pun berat. Tapi kalau orang Kristen, tinggal selangkah doang. Gunakan akal sehat. Yesus utusan Tuhan. Yesus mengatakan akan datang roh kebenaran selain aku. Dia akan datang seorang penghibur selain aku. Maka orang itu akan sampai kepada kebenaran. Maka berlaku, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku. Aku mengejarkan, setelahku akan datang seorang penolong. Ikuti jalanku, maka kau akan mendapatkan hidup yang kekal. Makanya saya nggak ragu ketika orang mengatakan, apakah Anda percaya Yesus? Ya, Yesus anak Maria yang datang mengajarkan hikmat Injil menyembah kepada Tuhan yang satu, aku percaya. Tapi Kristus yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsyik, yang mengajarkan membatalkan hukum Tuhan, aku tidak percaya. Karena di Islam ada yang disebut Dajjal Al-Masih, Dajjal Kristus. Kristus palsu. Dan Yesus pun mengatakan ada Kristus palsu. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias, Al-Masih. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda mujizat kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Al-Quran mengatakan ada Dajjal selain Nabi Isa. Al-Quran mengatakan ada Al-Masih selain Isa. Al-Quran mengatakan ada Mesias selain Isa. Al-Quran mengatakan ada Al-Masih selain Yesus, manusia mulia yang lahir tanpa ayah. Begitu juga Yesus, ada Al-Masih lain, ada Kristus lain. Kristen terciduk mengikut Kristus tapi menyembahnya. Sedangkan Kristus bagi Bani Israel hanya mengimaninya sebagai rasul. Dua kesaksian Yesus. Yang pertama, apa murid-murid Yesus imannya menurut Yesus? Jangan menurut Paulus, jangan menurut Yesus. Karena Yesus harus dipercaya. Ketika dibaptis, apa kata suara dari langit? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jangan dengarkan Lukas, jangan dengarkan Markus, jangan Lukas, Paulus, jangan. Dengarkan Yesus, apa kata Yesus? Segala firman yang Tuhan Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku, dan murid-muridku telah menerima semua firman itu, dan setelah mereka menerimanya mereka percaya bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Menurut Yesus, kesaksiannya, murid yang benar adalah percaya dirinya utusan Tuhan, Rasulullah. Kesaksian Yesus tentang muridnya. Kesaksian Yesus tentang dirinya, Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan itu sedang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, roti menjadi banyak orang yang memakannya dari 5 roti. Dia jalan di atas air dan seterusnya. Semua itu dia buktikan sekedar untuk memahamkan Bani Israel
aku ini bukan utusan setan, aku ini utusan Elohim, pencipta langit dan bumi. Jadi mau kesaksian mana lagi? Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 31, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Bapakku lah yang di surga yang bersaksi juga tentang aku. Apa kesaksian Bapa? Inilah anakku, inilah hambaku, kepadanya aku berkenan. Berarti ketika dikatakan, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya, dalam tanda kurung hambanya, maka dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang harus dipercaya kata siapa? Yesus. Ada nggak Yesus mengajarkan orang menjadi Kristen? Tak ada. Menjadi Katolik? Tak ada. Protestan? Tak ada. Menjadi Pentakosta? Tak ada. Advent? Tak ada. Mesianik? Tak ada. Yesus tidak mengenal semua itu. Yesus adalah seorang soleh. Dia adalah seorang Muslim yang taat. Mana bukti dia Muslim? Yohanes 8, 29. Yohanes 5, Yohanes 14, Yohanes 12, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Saudara Irene dan suami harus tahu bahwa aku Yesus. Dunia harus tahu, berarti Anda juga harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhanku, senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Segala yang diperintahkan Bapakku kepadaku, Tuhanku kepadaku, aku lakukan dengan seksama. Berarti Yesus adalah seorang Muslim yang taat. Bapa senantiasa menyertai aku sebab Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Muslim. Apa Muslim itu? Orang yang berserah diri kepada Tuhan langit dan bumi, melakukan sesuai apa yang diperintahkan Tuhan langit dan bumi kepadanya. Dia adalah Muslim. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doa Yesus dikabulkan. Soleh dia, Muslim dia. Lalu kenapa kita harus jadi Kristen, kawan-kawan? Kalau Yesus aja sujud dalam beribadah, Yesus aja sunat di dalam prosesi ibadah, Yesus kemudian berpuasa dalam hidupnya, mentauhidkan pencipta langit dan bumi, tidak menduakan apalagi mentigakan. Lantas apa alasan kita mau jadi Kristen? Apa alasannya? Tak ada alasan kita selain gak nyembah Tuhan, selain nyembah kepada makhluk asing yang ngaku Yesus. Ke gereja tak ada perintah Tuhannya, tidak ada sabda Yesusnya. Tapi kenapa kompak sedunia ke gereja? Karena ada bisikan dari Kristus palsu. Antikristus itu. Kristus mengajarkan, ini Kristus yang asli mengajarkan apa? Matius 5:19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan hukum Taurat yang paling kecil tersebut, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Dan barang siapa sebaliknya, melakukan segala perkataan-perkataan yang ada dalam hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu Kristus yang asli. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu Kristus yang asli. Kristus yang palsu, dengan matinya Yesus di atas salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Hah? Halo? Kristus siapa ini? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bukannya Yesus sudah ada di atas? Dan kata Yesus, Matius 23 nomor 39, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhannya. Kok ada tiba-tiba datang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku. Nasihat Yesus itu di antara tahun 29 sampai tahun 33.
Di tahun 48, Paulus muncul mengaku, aku bertemu dengan gurumu loh. Di tahun 30 sampai 33, Yesus berpesan kepada mereka, kalau ada orang bertemu dengan kamu dan mengaku bertemu aku di padang gurun dalam bilik rahasia, jangan kau percaya ya. Iya paman, iya Tuhan, iya Tuan, iya guru, iya Rabi. 10 tahun kemudian, 20 tahun, 30 tahun, Paulus datang tuh mau menghabiskan, ketepak. Habis itu dia merasa bertobat. Aku bertemu dengan Yesus loh gurumu. Menurut Yesus di tahun 30, percaya atau jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku? Kata Yesus, jangan kau percaya. Tapi orang Kristen malah percaya. Kenapa orang Kristen percaya Paulus? Karena orang Kristen bukan murid Yesus. Yang dipesan Yesus agar jangan percaya kalau ada mengaku bertemu dengan aku adalah Bani Israel, murid-muridnya. Kristen bukan Bani Israel. Wajar kalau percaya, sebab kekristenan muncul itu dari barat, bukan dari Yudaism. Di Indonesia maksudku. Begitu saudara. Saya kira jawaban daripada istrinya kenapa beliau mu'alaf itu sudah sangat jelas dan logis, bahwa jalan kebenaran satu-satunya adalah mengikuti Yesus, di mana Yesus mengatakan akan datang penolong lain selain Dia yang mengajarkan segala hukum-hukum. Silakan. Oke, Bang Juma, terakhir saya tanya. Adakah Iya. nubuatan buat, kata siapa tuh? Nubuatan buat Paulus itu. Tidak ada selain nubuatan-nubuatan tentang kejahatan. Mazmur 58 nomor 2 nomor 3 dikatakan, Tuhan memilih orang-orang jahat, penyesat-penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengaku Galatia 1:15, aku dipilih sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Kalau dipilih sebagai penjahat, wah cocok. Tapi kalau dipilih sebagai orang benar, tidak mungkin. Kalau Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya menjadi orang benar, kenapa dia tidak mendampingi Yesus pada saat Yesus penginjilan? Kemana dia? Kenapa dia nongol setelah Yesus ada di bumi dan memakai nama Yesus kemana-mana untuk mencari pengaruh? Penyesat, buktinya dia menggenapi nubuatan. Saya kasih nubuatan jelas untuk Paulus. Di dalam Kejadian 49 nomor 27, nomor 1 sampai 27, Yakub memanggil ke-12 anaknya dan mengumpulkan anak-anaknya sebelum dia meninggal dunia, dan berkata kepada mereka satu persatu apa yang akan terjadi masa depan mereka. Tibalah saatnya setelah Yehuda dipanggil, Yusuf dipanggil, semua dipanggil, Naftali dipanggil, ini nanti keturunanmu begini, keturunanmu. Tibalah masa Benyamin. Apa kata Yakub kepada Benyamin di Kejadian 49 nomor 27? Benyamin, ya ayah, kelak laku kamu keturunanmu seperti serigala. Pada pagi hari merampas, pada sore hari membagi-bagikan hasil rampasan. Paulus mengaku Benyamin. Di mana dia mengaku Benyamin? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Yahudi dari keturunan Benyamin orang Farisi. Wow. Pas keturunanmu nanti akan berlaku seperti serigala. Aku keturunan Benyamin, berlaku seperti serigala. Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang buas, yang nyamar seperti pengajar, seperti nabi, tapi dia adalah serigala buas. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Matius 7 nomor 22-23. Buah-buah daripada nabi palsu. Satu, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Ini buah-buah daripada nabi palsu tersebut. Pengikutnya bukan Bani Israel, tetapi mereka mengaku Bani Israel. Mereka adalah domba, serigala yang buas nyamar domba. Itu diterangkan. Jadi penggenapannya sangat jelas. Itu nubuatan yang pertama. Nubuatan yang kedua, di dalam Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kau percaya. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Nomor 12-nya, sebelum itu terjadi, si penyesat sebelum menyesatkan, pertama-tama yang dia lakukan adalah menangkap kamu, menganiaya kamu, memenjarakan kamu, membunuh kamu, mensesat kamu. Itu siapa pelakunya? Penyesat ini. Tak ada lain, Paulus. Yang ketiga,
Di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus dong. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus dong. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus dong. Kenapa Paulus munafik? Baca 1 Korintus 9 nomor 19, 20, 21. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang tinggi ngaku tinggi, kepada orang rendah ngaku rendah, kepada orang gemuk ngaku gemuk, kepada segala-galanya aku menjadi segala-galanya, supaya memenangkan banyak orang. Munafik. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi. Kejadian 27 ya? Kejadian 49 nomor 27. Lanjut yang ketiga. Yang ini kah? Yang ini kah? Ya, betul. Coba Anda baca. Ini dibuat Iya, kan? Benyamin ada. Oh iya, iya betul, serigala betul. Nah, serigala. Keturunan Benyamin serigala buas. Paulus mengaku di Filipi 5. Filipi 3 nomor 5. Aku keturunan Benyamin. Paulus serigala. Merampas lalu membagi-bagikan. Apa yang dibagikan Paulus? Taurat. Dia bagi-bagikan Taurat itu kepada bangsa-bangsa asing. Padahal Taurat itu hanya untuk orang Yahudi. Dibagikan. Makanya di Kristen ada PL. Padahal Taurat itu milik kepunyaan Bani Yakub. Tuhan tidak berkenan hukumnya dibawa ke bangsa lain. Bahkan Yesus mengatakan Matius 7 nomor 6. Jangan kau berikan mutiara kepada babi, barang kudus kepada anjing. Maksud mutiara itu adalah Taurat dan Injil. Jangan kau berikan kepada anjing dan babi. Sebab akan diinjak-injaknya. Apa buktinya diinjak-injak? Ini saya praktekkan lagi nih. Taurat itu barang kudus. Dijepit oleh orang Kristen ke gereja gini. Itu Taurat. Terjemah. Di dalamnya jangan makan babi. Sambil pegang ini makan babi. Di dalamnya bunuh orang yang tidak bersunat. Lihat nonotnya, kulupnya masih ada. Di dalamnya jangan ada ilah lain. Masih menyembah kepada anak orang Kristus. Di dalamnya kuduskanlah hari Sabtu. Dia malah ke gereja bawa ini. Diinjak-injak, tak ada gunanya. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau berikan mutiara kepada babi dan barang kudusmu kepada anjing. Sebab dia akan hanya menginjak-injaknya saja. Di mana perintah haram babi itu muncul? Di kitabnya Kristen, milik orang Yahudi. Apakah Kristen memperhatikan? Tidak, cuma disepak doang, aksesoris doang, pelengkap penderita. Tanpa kitabnya Yahudi ketahuan kalau mereka adalah politeisme. Yang ketiga terakhir, Matius 23 yang tadi 15. Celakalah engkau orang munafik, celakalah engkau ahli Taurat, celakalah engkau orang munafik, celakalah engkau orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan muncul, siapa orang Farisi, ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan bangsa asing menjadi pengikutnya? Selain Paulus, tak ada. Apa nama pengikutnya? Kristen. Kok bisa? Roma 16 nomor 7. Aku adalah Kristen. Pengikutku Kristen. Kisah para Rasul 11:26. Setahun lamanya tinggal di Antioquia, Paulus dan murid-muridnya dipanggil dengan panggilan Kristen. Siapa orang yang 2 kali lebih jahat yang adalah orang neraka? Ya pengikut orang Farisi. Siapa pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Pengikut orang Farisi? Ya Kristen. Orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Wajar kalau istri jadi mu'alaf. Karena beliau tidak mau masuk neraka. Saya kira begitu Bung. Kalau masih ada Iya, silakan. bener. Iya benar juga sih, Kristen, kata Kristen itu ada di suratnya Paulus. Yes. Di Matius itu nggak ada, betul. Oke. Gimana? Kapan mau ikut istri? Gimana ya? Kalau lewat kayak gini saya belum dah. Kalau lewat seperti ini, kalau lewat kayak TikTok gini, saya takut ibu saya malukan. Ibu saya kan pendeta. Saya Katolik tapi ibu saya Protestan pendeta. Wow. Yang ibu malu gitu loh. Oh yaudah. Abang di mana? Di Jakarta? Saya di Kalimantan ini. Oh, bisa cari masjid aja bang. Cari masjid. Ikutin aja nasihat istrinya. Insya Allah istrinya akan memberikan tuntunan kepada siapa abang ini harus syahadat. Cari masjid, tokoh agama di sana. Belajar Islam di sana dengan baik. Mau belajar Islam dengan tim kami juga bisa.
Silakan. Iya Bang. Siap. Ya nggak berani, takutnya ibu saya malu kan di situ. Iya, 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 iya. Abang ini Chinese. Ya nggak juga sih, nggak juga. Oh, oke, oke. Baik, Abang. Ya kan dah. Iya, Mudah-mudahan betul istri saya, hidayah. berarti betul istri saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Selamat menjemput hidayah. Salam sama istri, salam sama ibu. Mudah-mudahan istiqomah. Belajar Islam yang baik. Terima kasih, salam kenal sekalian. Ya Bang. Kasih Bang ya. Ya udah lah. Iya. Ya, sering-sering aja Masih lah ada kesini. juga berat kali. Eh, Bener istri soalnya. Iya, 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 iya. Istrinya ada di sini, di sampingnya. Ada ini di belakang saya ada. Alhamdulillah. Ya, saya panggilkan Ya. kah atau gimana? Boleh, kalau memang Oh, iya, belum ada bentar ya. keberatan. Ya bentar. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak pendeta loh, teman-teman. Ini karena kopi kayaknya, karena kopi ini. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ibu? Iya, iya Bang Juma. Maaf ketiduran. Tadi Bapak udah ngobrol banyak tentang Ibu yang sudah mualaf. Iya. Beliau rencana juga mau mualaf. Ya tolong dibimbing suami saya Bang Juma. Biar dia Insya bisa Allah. mualaf juga sama-sama saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi kata beliau, ibunya, orang tuanya tokoh gereja, gimana dong? Iya, nggak apa-apa sih, tergantung suami sayanya aja. Kalau memang dia sayang sama saya ya dia ngikut saya juga. Keren, keren. Masya Allah. Karena hanya di Islam suami istri lanjut kehidupan rumah tangganya di surga. Kekal Iya. di sana. Kalau di Kristen nggak ada suami istri di surga, itu nggak ada. Di kehidupan yang kekal malah nggak kenal lagi sama suami dengan istri. Padahal di sanalah harusnya kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Benar nggak? Iya benar Bang. Iya dong, Masya Allah. Tapi beliau ini segan syahadat di sini katanya. Aku sih sarankan kalau bisa di sini aja, disaksikan banyak orang mengaminkan beliau. Nanti tinggal dari kami yang akan kirimkan sertifikat mualaf resmi gitu. Tapi kalau beliau berat, boleh cari masjid atau di tempat Mbak ini syahadat kemarin boleh juga. Datanya sudah di Bang Saber juga sih Bang. Ya nanti saya kasih tahu pelan-pelan, nanti dibisikin. Siapa Iya. tahu kan semoga aja dia mau ikut saya juga Bang. Oke, oke, Ya oke. dibantu aja sama minta tolong Bang Juma ya. Insya Allah. Mbak sering nonton komal-komal kayak gini? Enggak. Enggak. Tapi kok tahu, Iya. Bang Sumal tahu baru malam ini? Enggak tahu karena siapa ini suami kan sering nonton live-nya Bang Juma. Oh iya, 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 iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Iya, 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 iya. Alhamdulillah. Saya nggak pakai jilbab soalnya ketiduran. Tidurin adik Iya. bayi. Lagi hamil Alhamdulillah, juga Masya 8 bulan. Alhamdulillah, kami doakan anaknya soleh dan soleha insya Allah. Amin. Minta Masya doanya Allah. supaya lancar persalinannya nanti. Amin. Amin, amin. Amin. Makasih ya Mbak. Semoga suaminya dapat hidayah segera. Amin. Terima kasih Bang Juma. Makasih.
Boleh kami ngobrol sama Bapak lagi? Silakan boleh. Oke. Hai. Ayo dong, tanggung jawab dong sebagai suami. Harus pemimpin laki-laki itu harus membawa keluarga ke surga, ke jannah. Ayolah. Iya bang. Di Islam itu, Al-Quran surah At-Tur, Al-Quran surah Ar-Ra'd, kehidupan kita suami istri berlanjut di surga, di kehidupan kekal bersama anak-anak kita bahagia di sana. Kalau di Kristen, maaf, saya telah baca Bible, belajar Bible, kan bahasa Indonesia ya, gampang dipelajarin. Saya tidak pernah menemukan ada data suami istri akan kembali berkumpul dengan orang-orang dicintai di surga. Membina rumah tangga bahagia di tempat tidak ada duka, tak ada cemburu, tak ada iri, tak ada sakit, tak ada penyakit. Yang ada hanya bahagia di kehidupan kekal tanpa akhir, bahagia dengan orang yang kita cintai. Itu nggak ada di Bible. Berbeda dengan di Islam, di Al-Quran. Kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai di surga dalam kehidupan kekal. Kalau cuma di dunia toh kita bahagia, berapa tahun sih kita hidup di sini? Cuman berapa tahun? Maksimal 70, 80, 90 tahun. Setelah itu kita pindah alam. Nah, di kehidupan berikutnya kita nggak kenal istri lagi. Waduh, nggak kenal anak-anak yang darah daging kita lagi. Apa bagusnya? Tapi kalau di Islam, Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, kita umat Islam ini akan masuk ke surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ayah, ibu, anak, istri, cucu, dan seterusnya. Gitu. Nah, tanggung jawab seorang suami harus membimbing istri sampai ke sana. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan orang-orang kafir, termasuk iblis. Nah, saya rasa saudara saya ini orang pintar, orang cerdas. Sekarang saya serahkan kepada Bang, mau syahadat di sini atau mau syahadat di offline di tempat istrinya syahadat kemarin. Kalau di sini yang menyaksikan ada 12.000 manusia, ditambah di YouTube ribuan juga yang nonton, menyaksikan, mendoakan. Kami serahkan kembali kepada Abang, karena di Islam itu la ikraha fiddin, tak ada paksaan. Lembutkan hati Anda, hidayahnya dari Allah, bukan dari kami. Kami hanya sebagai penyebab saja, tapi hidayahnya itu yang membuat adalah Allah. Ketika Anda melembutkan hati untuk tunduk kepada pencipta langit dan bumi, berserah diri kepada pencipta langit dan bumi, maka Islam melanda itu. Begitu Bang. Jadi gimana? Mau syahadat di sini atau mau di tempat lain, boleh. Iya, datanya sudah di itu sih, di Ustadz Hanafi Bang Seber itu udah ada dia datanya. Kan istri saya kan sertifikatnya nanti dari mereka gitu loh. Berarti baru-baru ini istri. Baru tadi jam 8 malam dia syahadat di Bang Nandan. La haula wala quwata illa billah. Itu istri saya. Tadi saya Masya di Allah. iya yang syahadatin istri saya itu Ustadz Dery. Ya Ustaz dari Sudirman. Iya, Ustadz Dery. Alhamdulillahirrabbilalamin. Beliau guru kami juga. Jadi gimana? Mau syahadat di sini? Kalau mau syahadat di sini, aku panggilkan ustadznya biar doakan. Iya, datanya di sana soalnya di mana? Di Bang Seber itu mau dibikin di sana gimana? Datanya siapa? Datanya sahabat ini, abang ini. Iya, semuanya maksudnya satu kakak itu loh. Siapa sama siapa yang pegang? Bang Seber. Mas Heber. Seber itu yang apa? Ustadz Hanafi kah namanya? Ustadz Hanafi itu tim kami, nggak apa-apa. Artinya di ini Api Jabo. Api Jabo atau di mana? Iya, Api Jabo katanya. Ketua Api Jabo. Oh ya sudah. Ketua Api Jabo, iya Ustadz Hanafi. Ya udah nggak apa-apa. Kalau mau syahadat di sini boleh, kita tuntun. Karena kami juga satu tim dengan Ustadz Hanafi. Boleh. Gimana? Iya. Iya, saya ganti HP dulu ini. Apa?
baterainya mau habis ini, saya pindah akun. Boleh, Bentar. boleh. Baik. Makasih ya. Ya, bentar. Ya, makasih. Wow, ternyata beliau di Ustadz Hanapi atau di Dinda Yonatan Nandar. Keren. Alhamdulillah. Semakin banyak orang yang terselamatkan dari ajaran Kristus palsu. Meninggalkan ajaran antikristus. Halo, semangat malam. Halo juga. Semangat malam. Katolik, Protestan. Protestan, Kristen. Boleh buka kamera, silakan kita diskusi. Iya. Oke. Saudara Apes. Oh, udah turun dia. Ya, ini ada tema siapakah antikristus itu? Oh, iya. Saudara Sriyadi Syukran. Ya, silakan. Siap. Tapi permintaan saya naik ini untuk mau bertanya tentang yang tadi sih, yang hal kawin mengawin itu. Iya. Apa? Saya mau bertanya kira-kira apa yang menjamin sehingga kepercayaan saudara bahkan sampai menjamin mengatakan bahwa akan bertemu keluarga itu akan dipersatukan, dipertemukan di dalam surga nanti, baik istri, suami, bahkan anak-anak. Iya, Al-Quran Bang, yang menjamin kami itu Al-Quran. Karena kami meyakini Al-Quran itu adalah firman Allah. Maka ketika firman Hanya Allah, Al-Quran. ya itu udah pasti tuh. Itu perkataan siapa, dicatat siapa, untuk Al-Quran siapa? itu Al-Quran wahyu dari langit melalui Roh Kudus sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat menghafalkan, sahabat menuliskan. Diterangkan, Jannatu adnin yadkhulunaha, bahwa surga Aden itu akan dimasuki oleh mereka, orang-orang beriman, bersama dengan nenek moyang mereka, leluhur mereka, pasangan mereka, suami istri mereka, anak-anak mereka. Itu Al-Quran yang menerangkan. Jadi kami tidak lepas, ikatan di bumi akan kami bawa sampai ke jannah. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Nah, kalau di Bible, maaf, saya tidak pernah menemukan data seperti itu. Karena meskipun orang Kristen ngumpul sama keluarga di surganya, mereka tidak berdaging lagi, tidak berdarah lagi di sana. Berarti mereka hanya berupa tengkorak. Kami meyakini bahwa bahkan biar suami istri sekalipun, suami kalau diselamatkan, lalu kalau Tuhan nggak menyelamatkan si istri, ya kalau dua-dua semua dalam perkenanan Tuhan pasti masuk surga. Tetapi kalau satu tidak dalam perkenanan Tuhan, bilang kamu tidak layak untuk masuk surga, ya berarti tidak pantas kamu masuk surga karena keberdosan dan kesalahanmu itu. Jadi nggak menjamin suami istri bisa masuk surga. Hanya orang yang diperkenankan Tuhan saja yang bisa masuk surga. Kalau Kristen masuk surga, suami istri pun tak ada gunanya. Karena Kristen masuk surga sudah tak berdaging. Ya, bukan masalah manfaat dan gunanya sih, tapi sudah hukum Tuhannya seperti itu. Jadi contohnya kayak kita kayak masuk apa ya? Nah, contohnya saja kayak macam ya suami masuk, kadang kan nggak mungkin
istri mau ikut tenggelam bersama suami gitu loh. Ya, Mas, orang Kristen Itu secara suami manusia ya. Tapi secara pandangan Tuhan, secara pandangan Tuhan kan ada aturannya, ada mainnya gitu loh. Nggak semata-mata langsung masuk aja, enggak. Itu ada aturan mainnya. Di bumi aja Iya. ada aturan mainnya kok. Ya, sekarang kalau Kristen masuk surga, untuk apa? Apalagi surga. Untuk apa masuk surga Kristen ini suami istri, sedangkan di Kristen itu tidak ada daging, tidak ada darah. Jadi kalian itu hanya berupa tengkorak di sana, nggak ada lagi mata, biji mata nggak ada. Jadi buat apa masuk suami istri kalau cuma berupa tulang-tulang? Oh, kalau Tak ada. kami untuk mengenai hal itu, kami meyakini tentang namanya roh. Jadi Iya, ada bukan kehidupan roh di sana. lagi. Di Kristen itu Sudah tidak nanti berhubung disuruh. dengan tulang, daging dan lain-lain. Nah, Bahkan tulang itu. yang Bang Sumi katakan itu juga tidak. Itu dia. Lalu buat apa suami istri masuk ke sana kalau tinggal tulang, nggak ada dagingnya, gitu loh. Jadi apa yang menjamin Bang Suma bilang kita manusia bisa masuk dengan tulang, daging dan lain-lain? Assalamualaikum Gurunda. Ya, mohon izin Gurunda. Ya mohon izin Gurunda. Mohon maaf ini Gurunda, baru mau tidur, cuman barusan si Awan telepon, Bang Sabar, saya minta tolong. Oh ya, saya masih nyimak, cuman saya agak mau tidur barusan. Saya iya. pengen syahadat sama Gurunda. Oh ya, saya minta didampingi. Ya udah saya naik. Gitu. Jadi mohon izin Baik. Gurunda, si Awan pengen Siap. bersyahadat sama Gurunda. Gitu. Baik, baik. Monggo Gurunda. Izin Masya Allah. saya WA dulu ya Gurunda biar naik. Boleh. Siap. Boleh. Jadi gini Bung, tadi pertanyaannya, kenapa Anda yakin? Ya yakinlah. Kami yakin masuk surga itu adalah sebuah kepastian. Tuhan telah menjamin kami umat Islam. Siapapun yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Itu sudah menjadi kepastian dalam ajaran agama Islam. Kami tidak ragu tentang itu. Sedangkan di Kristen, jaminan surga untuk Kristen itu nggak ada dalilnya. Di PB tidak ada, di PL tidak ada. Iya, tapi menurut pandangan aku seakan-akan membenarkan bahwa masuk ke sana tubuh, darah, tulang, Oh, jelas dong. daging. Apa yang menjamin hal Jelas. itu? Kalau dalam Bible, maaf sebentar ya, sahabat Bukannya Iren tubuh dan itu juga langsung sahabat saya. kutukan dan rusak. Dengar dulu. Bahkan tulang lama kelamaan juga akan Oke, hilang. baik. Saya mau nanya sama saudara. Apakah di Kristen berlaku hukum adil? Sabar ya, sebentar ya. Kita tanya dulu sebentar. Apakah di Kristen berlaku hukum adil? Hukum adil itu yang maksud tuh hukum Apakah adil maksud Tuhannya abang Kristen- seperti apa? Tuhannya Kristen itu adil atau tidak? Tuhan itu adil. Adil. Yang melakukan ketaatan di bumi ini siapa? Daging atau roh saja? Daging Atau dua-duanya? ya manusia yang masih hidup dalam daging dan roh. Berarti daging ini mendapatkan perlakuan adil nggak dari Tuhan? Adil dalam pandangan seperti apa, Bang? Yang mentaati Tuhan itu kan daging. Tidak mungkin roh pergi ke gereja ibadah. Tidak mungkin roh Anda berjalan ke masjid ibadah. Jasadnya ada di rumah tidur. Roh Iya, tunduk. dan tidak Roh kan tubuh dan tulang kita kan untuk surga kan. roh tunduk kepada Tuhan. Jasad ikut terlibat. Tubuh Iya, jatuh dalam kepada pikiran kemaksiatan. saya kan Roh kita tidak ikut mungkin- juga terlibat. Tidak mungkin juga kan. Maksud saya gini Bang, tidak mungkin juga kan daging dengan tulang masuk surga kan. Kenapa nggak mungkin? Kan tulang dan daging ini yang taat. Jadi maksud Anda yang merasakan surga? Kan seperti itu loh. Ini bukan mungkin dan mungkin, kenyataannya kan seperti itu Bang. Sekarang Tuhan Ini Anda kita bicara adil tentang nggak? kenyataan. Ya Allah.
Baca kalau begitu saya kasih dalil. Yohanes 5 nomor Kita 29. sampaikan Dalil. dulu, Kalau Pak. Anda tidak menggunakan akal, Kita sekarang bicara gunakan tentang dalil. kebenaran, bicara tentang kebenaran, kenyataan. Ya sudah, pantas aja. Kan tidak Kenapa? mungkin tubuh dan tulang, daging dan tulang masuk. Kan? Oke, kalau begitu, Ini kenyataan loh. kalau begitu silakan Anda memuaskan nafsu birahi Anda di bumi ini. Toh jasad Anda tidak akan dihukum. Silakan Anda makan apapun yang Anda makan. Pantas saja kalian makan segala-galanya. Karena Anda merasa tubuh Anda akan dihukum. Silakan aja membunuh kalau gitu. Bunuhlah sebanyak mungkin. Perkaoslah sebanyak mungkin. Toh tubuh Anda tidak akan dihukum. Padahal Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29. Manusia akan dibangkitkan dari kubur. Yang jahat akan dibangkitkan untuk dihukum. Yang benar akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal di surga. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Yang bangkit dari kubur apa? Roh. Ngapain roh bangkit? Yang bangkit itu jasad. Jasad yang bangkit dari kubur. Bukan roh, tapi jasad yang bangkit bersama dengan roh. Belajar lagi. Belajar. Jangan dibodohi oleh doktrin. Kalian takut neraka sih. Kalian takut neraka, kalian takut siksa kubur. Sehingga kalian mengatakan, tubuh tidak akan merasakan. Karena kenapa? Ya merasakan sakit tubuh. Kalian itu takut api, kalian itu takut siksaan, makanya tubuh nggak berfungsi, kalian mematikan akal. Padahal tubuh dan jasad inilah yang perlu, tubuh dan roh inilah yang perlu diselamatkan. Kalau cuma roh yang ingin diselamatkan, ya berdosa aja terus. Kan tubuh nggak dapat hukuman. Itu namanya ajaran koplak. Belajar lagi, Bung. Maaf diturunkan karena suara Anda putus-putus. Oke, kita lanjut pada kegiatan kita. Silakan sahabat sabar, silakan. Cik, ya. Terima kasih Gurunda. Alhamdulillah Gurunda ya. Tadi istrinya sekitar jam 8 oleh Ustadz Dery dan didoakan oleh Ustadz Hanafi. Ya. Baik. Terus alhamdulillah tadi setelah turun si Awan juga ada telepon by WhatsApp dengan kami dengan Ustadz Hanafi. Alhamdulillah malam ini Gurunda bisa membukakan hatinya beliau sehingganya bisa bersahadat di sini. Itu ya alhamdulillah. Monggo, cuman memang si Awan minta didampingi katanya. Bang Sabar, Om Sabar pokoknya naik, saya minta didampingi karena kan sudah tahu latar belakang saya. Oh iya, ayo ya udah ayo naik. Jadi seperti itu Gurunda. Bang Sabar, panggil Bang Zung aja. Siap. Lebih akrab lagi, saya jadi asing jadi yang panggil guru. Ya. Terakhir kan bareng sama Gurunda itu waktu mualaf tanggal 25 Desember kan saya host di Api Jabu. Iya, siap abangku siap. Lead Bang Api hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Akhi Seber dan Irene. Irene siapanya Jasmine? Jasmine, Bang. Kirain istri Bang. Terus nih banyak virus ini. Boleh enggak dipanggil Ustadz kita, Ustadz Dio, biar doakan beliau, Dinda. Syahadatnya udah Gurunda? Belum. Oh, oke. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang Saber? Teman-teman kita udah pada baik semua kayak kan ya, lancar semuanya kan? Alhamdulillah insyaallah Gurunda. Ya, alhamdulillah. Udah terbiasa jadi agak susah saya. Memang Allahu ya Akbar, alhamdulillah. Masya Allah. Selama ini kan ya yang menjadi spirit saya itu salah satunya adalah guru besar saya, Bang Juma, Pak Ustadz Hanafi. Masya Allah. Gitu. Ya. Segala puji bagi Allah. Masya Allah ya. Jadi saya sendiri pun ketika saya turun live gitu ya, saya memang selalu nyampe saya tidur gitu, alhamdulillah nyampe bangun subuh nanti
HP saya tetap on terus di live-nya Gurunda Juma gitu kan. Karena kan memang dari situ saya termotivasi dan mendapat ilmu-ilmu dari situ gitu Guru. Alhamdulillah, sahabatku, Masya Allah. Luar biasa. Yang sejatinya aku pun tidak pernah merasa jadi guru dari antum semua. Hanya bagian daripada antum semuanya, pelengkap dari perjuangan kan gitu. Kita saling menguatkan satu sama yang lain. Itu aja sih pada prinsipnya. Jujur teman-teman, biar ditahu oleh teman-teman, saya tidak pernah menjadi guru dari manajemen API. Tidak pernah saya memimpin satu kajian di mana kajian ini khusus untuk manajemen. Nggak pernah. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang tawadu, ya, mereka orang-orang yang punya adab, akhlak, ya, mereka memanggil saya sebagai gurunda, meskipun itu bagi saya nggak sepadan dengan ilmu saya yang awam ini. Sepadan. Guru bela diri iya, guru ikhlas iya, guru sabar iya. Wah, kalian belum tahu gurunda ikhwan. Nanti kalau ketemu Mila 3 ya. Beliau ini pelakunya nih. Pertama manggil saya gurunda itu beliau. Padahal dulu itu cuman ece-ece. Itu cuman ejekan-ejekan di grup waktu itu internal kita. Kelamaan. Ejekannya kelamaan. Akhirnya berbuntut sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi ada hikmahnya. Teman-teman musuh Allah itu jadi segan juga. Segan mereka jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Gurunda, yang tersisa Pak De Kristologi Gurunda untuk doa. Ustadz Dio, Ustadz Atta, Daman ini. Pak De, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores, gimana? Ada yang mau mualaf rupanya? Iya, bantu sunatin. Bantu doain nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz Pak Desugi. Waalaikumsalam. Ada mau mualaf ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya iya Keren, dong. keren. Masya Setiap Allah. hari digeber terus, masa nggak sadar-sadar kan aneh gitu. Alhamdulillah udah banyak yang sadar kan. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau disampaikan lebih dulu sebelum kita proses adat. Akhi Saber, mungkin ada yang mau disampaikan. Diperkenalkan dulu mungkin teman kita ini. Baik, alhamdulillah ya. Kalau untuk teman kita ini namanya Denny Setiawan, insya Allah kalau untuk data sudah insya Allah di saya. Kita nanti juga sudah kirim ke bagian sekretaris jenderalnya dari API ya. Karena tadi kan istrinya jam 8 sudah mualaf di tempatnya Bang Nandar, sama Bang Nandar, Umi Rifa, Ustadz Ferry, terus Ustadz Hanafi. Nah, alhamdulillah nih malam ini Gurunda Juma bisa apa artinya mengikis sedikit lagi gitu kekurangannya tentang pemahamannya si Awan ini untuk bisa login. Jadi alhamdulillah sekarang bisa bersahadat di sini. Gitu. Dan Awan ini latar belakangnya itu adalah anak seorang pendeta. Jadi mohon izin guru-guru semua, kalau si Awan ini masih harus menutupi wajahnya gitu karena latar belakangnya beliau gitu. Tapi kalau untuk belajar di Islam, alhamdulillah sudah 1 tahun ke belakang ini beliau itu sudah sampai juz 6 untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi, ya. Demikian Gurunda yang bisa saya infokan. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, beliau belum mau buka kamera ya. Tadi udah buka kok sebenarnya. Udah Gurunda, tapi pakai masker sama tudung aja. Itu sudah buka kamera Gurunda. Iya. Oke. Saya nggak enak, jujur aja saya nggak enak sama orang tua saya, terutama ibu yang berprofesi sebagai pendeta di Jogja. Takutnya bikin malu lah atau gimana kan. Tapi kok gelap gitu Bang? Pakai masker boleh tapi agak terang gitu nggak bisa Bang? Di tempat agak terang Wan. Iya, Agak biar terang Wan. Nah begitu. Nah terang begitu.
Kehalang stiker Gurunda mukanya. Tunggu Dinda, tunggu. Bentar ya. Pas. Oke. Kita udah bisa prosesi syahadat langsung kita ya. Teman-teman ya. Siap. Boleh ya? Oke. Baik, Saudara Awan, mohon supaya konsentrasi. Ingatan, jangan ada yang teringat terkait dengan kehidupan duniawi. Semata-mata hadirkan kesadaran bahwa kita sedang disaksikan oleh pencipta langit dan bumi. Kita sedang dilihat. Kita sedang berhadapan dengan pencipta. Maka hati harus legowo, ikhlas, tanpa paksaan, benar-benar kita menghadirkan rasa penghambaan kita kepada pencipta. Oke? Sudah? Bisa tangannya yang kanan simbol tauhid satu Tuhan. Tangannya diperlihatkan ke atasin, Tuan. Ya, Masya Allah. Ikuti Atas saya. Dah. Oke. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahim. Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah Bang. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Bahagianya ya Allah dalam Islam. Alhamdulillah. Subhanallah. Selanjutnya saya berikan ruang ini. Ya Bang. Iya, iya, Masya Allah. Aduh, subhanallah, Masya Allah. Silakan akhi didoakan sahabat kita. Siap. Masya Allah, alhamdulillah, tidak menyangka ya kalau di dini hari ini ada juga orang-orang yang mendapat hidayah. Masya Allah, barokah ini untuk kita semua yang menyaksikan di malam ini ada 13.000 orang. Anda menjadi saksi ya atas mualafnya saudara kita Awan. Maka dari itu, saudaraku sekalian, mari kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya, semoga kemualafan Bang Awan ini istiqomah ya hingga akhir kehidupannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi nikmahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika mu'adzim sultanik.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa tabudana wa tahmin taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa amsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, malam ini kami semuanya bersyukur kepadamu ya Allah atas dapat hidayahnya saudara kami Awan ya Allah. Semoga Engkau kekalkan iman di dalam hatinya ya Allah. Beri petunjuk juga orang-orang yang dia cintai ya Allah, orang tuanya yang masih pendeta. Beri petunjuk ya Allah ya Rabb. Ibunya, adik-adiknya, saudara-saudara yang lain ya Allah. Dan demikian juga orang-orang yang masih belum kenal Islam ya Allah. Berilah mereka hidayah ya Allah sehingga mereka tidak menjadi kafir ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang Maha Pengampun, ampunlah segala dosa kami, dosa orang tua kami, anak-anak kami, istri-istri kami, saudara kami muslimin, muslimat seluruhnya ya Allah. Ya Allah yang Maha memberi rezeki, lapangkanlah rezeki-rezeki saudara kami ya Allah yang saat ini sedang terhimpit utang ya Allah. Yang saat ini dalam kesulitan ekonomi ya Allah, berilah mereka rezeki ya Allah. Ya Rabb yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai asbab turunnya hidayah-Mu ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami menjadi penyebab turunnya azab-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu aku menyembah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saudaraku sekalian, terima kasih sudah mengaminkan doa saya. Semoga apa yang kita kehendaki dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita semua percaya ya bahwa doa yang diaminkan oleh orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah akan Allah kabulkan. Karena doa orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tanpa ada penghalang ya, doanya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bang Awan, insya Allah Anda malam ini suci ya, kembali bersih, suci, tidak ada noda sedikit pun. Ibarat kertas itu belum ada coretan apapun. Kami berharap Anda jaga baik-baik kertas yang masih suci ini, jangan dinodai dengan hal-hal yang tidak perlu. Ya, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengajak Anda ke jalan kebenaran. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Karena menurut Rasulullah SAW, agama seseorang itu tergantung pergaulannya. Kalau Anda bergaul dengan maling, lama-lama jadi maling. Anda bergaul dengan perampok, lama-lama jadi perampok. Anda bergaul dengan ahli maksiat, ya lama-lama ikut terseret. Nah, tapi kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya suka mendengarkan kajian-kajian, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang soleh juga begitu Bang ya. Itu pesan saya. Dan tidak lupa saya juga berpesan kepada Abang ya, habis ini usahakan mandi besar ya, mandi besar, mandi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kalau belum tahu doanya, kita pakai bahasa Indonesia saja juga nggak masalah. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar,
karena Allah. Nah, siram dari sebelah kanan 3 kali dan baru kiri, terus seluruh tubuh usahakan terkena air semuanya. Dan abang karena sudah bertekad mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka abang juga sudah dikenai syariat di dalam Islam. Ya, usahakan nanti sholat subuh udah harus dijalankan sebisanya. Bisanya apa? Alhamdulillah, apalagi sudah 6 juz katanya baca Quran. Insya Allah Al-Fatihah udah hafal kan? Ya, terjemahannya aja, terjemahan. Oh, terjemahan. Nggak apa-apa bang. Kalau belum bisa Al-Fatihah ya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau nggak bisa Allahu akbar. Nggak bisa Alhamdulillah, gitu aja. Besok ditingkatkan lagi gitu bang. Jadi di Islam itu dipermudah semuanya, ya. Tidak ada paksaan harus langsung bisa keseluruhannya, tidak. Ya, dipermudah oleh Allah SWT. Sebisamu apa? Bismillahirrahmanirrahim, baca aja itu. Sepanjang Anda sholat itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak nyontek? Misalnya sambil lihat buku gitu, boleh. Namanya juga masih latihan. Ya, tapi kalau ingin lebih sempurna, datang ke masjid, sholat subuh berjamaah. Ya, ngomong aja sama orang-orang di masjid sana, pengurus masjid, entah imam atau siapa di situ, bang, tolong bimbing saya bang. Saya tadi malam baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mohon bimbingannya. Pasti mau. Karena kalau dia menolak, tahu akibatnya, dosa dia tanggung. Ya kan? Nah, pasti diterima, pasti diajari. Gratis. Nggak bayar, nggak ada perpuluhan di masjid, nggak ada. Anda gratis diajarin itu bang ya. Nah, begitu bang. Silahkan yang lainnya, monggo kalau mau menambah bang Kores. Ada izin Pak D, ada pertanyaan tuh di bawah. Apakah beliau harus menikah ulang? Istrinya Kristen apa Islam tadinya? Dia mu'alaf tadi, mu'alaf jam 8 di rumahnya Bang Nandar. Kalau keduanya itu dari Kristen, dia lalu bersyahadat bareng-bareng, tidak perlu nikah. Tidak perlu nikah ulang. Tapi kalau Anda ingin, ya kan, dokumentasi kan, surat menyurat gitu, ya nikahlah di KUA supaya dapat apa? Ini apa namanya? Surat nikah resmi, gitu, buku Bang. nikah, buku Iya, nikah. buku nikah gitu. Tapi kalau enggak nikah ulang, enggak perlu, enggak ada itu sejarahnya sahabat masuk Islam bareng-bareng terus dia nikah ulang itu enggak ada sejarahnya seperti itu. Enggak ada. Berarti lebih kepada administrasi aja ke depan Iya, ya Ustadz ya. administrasi aja. Apa udah punya buku nikah, Bang? Gimana? Udah punya buku nikah? Iya, ada surat gereja ada. Surat gereja ya? Iya. Ya itu pun udah sah sebenarnya sih. Tapi kalau ingin merubah surat nikah yang sesuai Islam misalnya, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja bang. Nikah ulang nggak masalah, nggak nikah juga nggak apa-apa. Udah sunat bang? Belum Mbak D. Oh belum, ya nanti apa? Diusahakan ya bang ya. Iya, besok sini. Belum sunat. Nanti tuh berbeda ya nanti. Oke, lanjut. Ijab kabul ya, ijab kabul kali ya Pak D ya. Ijab kabul aja. Iya. Ini aku mau nanya, berarti dua-duanya kemarin malam Kristen dua-duanya, malam ini Islam dua-duanya gitu? Iya betul, Bang. Iya, jam 8. Masya Allah. Oh, nah pertanyaan aku gini sih, kalau udah nasihat-nasihat udah banyak lah Ustadz Sugi. Di Kristen kan Tuhannya ganteng ya, bajunya putih bersih gitu, putih kulitnya pirang-pirang, rambutnya nggak tega ditinggalin begitu. Tuhan ganteng begitu, kenapa kok ditinggalin? Aku bingung.
Kan manusia, Kores. Apa juga memenuhankan manusia? Iya, tadi sudah dijelaskan semua sama Bang Zuma. Sebelum saya masuk sini juga Bang Seber dan Ustadz Hanafi sudah menerangkan semuanya gitu. Jadi saya paham di mana kesalahan saya. Yang tadinya saya kolot, istri mau masuk Islam silahkan, tapi saya belum, saya masih cinta Katolik. Tapi ternyata tadi Bang Zuma menjawab semua keraguan saya di Yohanes 17:10. Dan ada nggak nubuatan buat Paulus? Dijawab semua. Jadi keraguan saya sekarang ya. Oh berarti asbab gurunda ya, masya Allah. Fitikan ikhwan, masya Allah, mantap. Kalau nubuatan Paulus untuk jadi nabi nggak ada, Bang. Tapi kalau nabi palsu ada untuk Paulus, Bang. Ya, iya, kalau sebagai nabi nggak ada, sebagai nabi yang benar nggak ada. Tapi kalau nabi palsu ada. Nah, seperti yang diterangkan Bang Juma tadi itu. Justru yang ada nubuatan untuk Nabi Muhammad di situ. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21-22 ya. Itu jelas 22, itu. 23. Iya, itu jelas itu untuk Nabi Muhammad, tidak bisa ndak itu, Bang. Karena di situ dikatakan dan akan terjadi orang-orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Itu akan terjadi itu, Bang. Berarti zamannya Yesus belum terjadi, zamannya para murid Yesus belum terjadi. Di situ dikatakan akan terjadi. Berarti belum terjadi. Terjadinya kapan? Nabi Muhammad dialah nabi yang melakukan peperangan. Nah, gitu. Nah, zaman Yesus mau perang pakai lidi. Harta nggak punya, tentara nggak ada, wilayah nggak ada, mau perang pakai apa? Pakai lidi. Nggak bisa. Kalau mau perang itu dia harus seorang penguasa, punya harta, punya senjata, punya tentara, punya wilayah, baru bisa perang. Nah, Yesus kasih, iya kere, makanya kasih. Kalau nggak kere, tetap dia jalankan itu. Rencana pertama itu jangan kamu sangka aku datang untuk membawa damai, bukan kataku, aku datang membawa pedang. Nah, itu akan dijalankan, Bang, kalau Yesus kaya. Barang siapa yang tidak suka aku menjadi rajanya, maka bunuhlah mereka di depan mataku. Itu akan terjadi kalau Yesus kaya. Untungnya Yesus kere, hidup di bawah tekanan penjajah Romawi. Jadi mau apa dia? Mau mentang-mentang di bawah tekanan penjajah, digorok lehernya, Bang. Makanya bahkan ketika Petrus mengakui Yesus Mesias itu, apa kata Yesus? Jangan ngomong ke siapa-siapa. Gak boleh, Bang. Kenapa? Mesias bagi orang Yahudi itu adalah seorang raja yang akan membebaskan Yerusalem. Yesus takut itu dikabarkan kemana-mana, Bang. Betul enggak Tapi itu? kan beliau, Pak D, kan beliau sudah ini tercerahkan, sudah tersadarkan. Kita Iya, ini biar lebih bersyukur, mantap lagi. alhamdulillah. Biar lebih mantap lagi, Bun. Biar lebih mantap. Gitu. Ya Gurunda, petua dan nasihatnya sekarang Gurunda. Fadol. Kalau saya tadi sudah Dinda, udah aman beliau insya Allah. Saya suka, saya senang istrinya menyambut niat baik suaminya ini dengan subhanallah, masya Allah. Kan hanya orang-orang yang berakal sehat yang bisa sampai ke Islam, itu aja. Masya Allah. Masya Allah. Berarti Iya, ini beda. Akhi Awan belum sunat ya? Belum Bang Gores. Nanti Oh. nanti dibantu mohon sama izin. Abi sama teman-teman netizen, silakan. Baik, Siap, mantap. mohon izin Gurunda. Flashback aja perjalanan mereka itu sangat luar biasa loh, sebetulnya 1 tahun ke belakang. Gitu. Jadi Iya. mereka itu mereka itu terusir dari rumah. Pertama dari si Awan dari Protestan ke Katolik, dari Katolik mereka berdua diusir sama orang tuanya. Asbabnya itu karena mereka itu mencuri-curi beli Al-Quran untuk mempelajari Islam. Masya Allah. Nah, begitu ketahuan mereka baca Al-Quran langsung diusir dari rumah, dan sekarang ini alhamdulillah beliau ada di Kalimantan Timur di pedalaman. Gitu. Ini
bersama anaknya itu ada di pedalaman Kalimantan. Ya alhamdulillah waktu itu terus naik ke room itu, nah berapa kali itu naik ke room, terus akhirnya teleponan by WhatsApp karena tidak mau secara TikTok, jadi kami teleponan WhatsAppan. Nah latar belakangnya seperti itu Gurunda. Jadi alhamdulillah saking kepinginnya masuk Islam, diusir pun, meninggalkan harta apapun mereka siap, dan alhamdulillah faktanya mereka itu bisa menjemput hidayah dengan baik. Selamat Awan ya, kamu bisa menjadi imam yang insya Allah menjadi dambanya. Amin. Semoga istiqomah ya Bang ya. Istiqomah ya Awan ya, sama keluargamu. Berarti Akhi Saber ini beliau dua-duanya ini lahir Kristen ya? Atau salah satu ada yang... Ya, jadi si Awan itu dari anak dari salah seorang pendeta di Jogja, dari Protestan. Terus si Irene itu dari anak seorang Katolik ya, bapak ibunya Katolik. Nah, Masya Allah. mereka ya, jadi mereka itu 2 kali terbuang ini hitungannya, gitu, 2 kali diusir. Jadi seperti itu. Jadi sekalipun mereka pindah ke Waalaikumsalam. Bang Zuma, Bang Kores, Bunda Risma, izin usul. Kemarin ini kan Mas Awan ini kan nikahnya secara Katolik. Kalau bisa dia nikah ulang secara Islam gitu. Lebih baik kan, lebih bagus gitu. Kalau kemarin ini kan secara Katolik dia nikahnya kan. Nah karena sekarang udah masuk Islam, dua-duanya ya nikah secara Islam gitu, diulang lagi gitu. Terima kasih. walau nggak usah pesta ya. Biasa-biasa saja. Yang penting nikahnya. Ijab kabulnya. Ya ijab kabulnya. Terima kasih udah dinaikin. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, saran ditampung Akhi. Syukron. Ya, silakan Dinda, mana tahu ada yang ingin membantu prosesi sunat, biayanya. Silakan, mungkin teman-teman bisa mengumumkan ke netizen yang siap untuk membantu itu, silakan. Ya, bagi teman-teman, Kak Kores, lanjut. Enggak, Bunda. Bagi teman-teman, saudaraku netizen, kan, Masya Allah ya, malam ini kita mendengar syahadat ya. Saudara kita, saudara baru kita sambut dengan hangat ya. Dan alhamdulillah ya, beliau ini belum disunat ya teman-teman. Jadi kita berharap saudara-saudaraku muslimat ya, berpartisipasi atau berimpak untuk memudahkan urusan beliau ya, untuk biaya sunat gitu loh. Berapapun itu ya teman-teman. Tadi itu berapa terkumpul ya? Masya Allah, saudara kita yang syahadat yang ini. Jadi silahkan ya, melalui rekening nanti kita salurkan ke saudara baru kita di rekening BNI 75 kali 51770. Rekeningnya ya, oke kita ketik rekeningnya ya teman-teman. Berapapun ya untuk meringankan niat beliau untuk berkhitan. Dan itu syarat wajib ya. Sudah bersyahadat harus berkhitan. Berapa nomornya ya? BNI 75 kali 51770. Apologet Islam Indonesia. Screenshot ikhwan, screenshot. Itu ya teman-teman. Terus konfirmasi ke nomor Bang Kores atau ke nomor aku, ke nomor siapapun ya orang-orang di API, supaya kita bisa
memberikan beliau sesuai dengan apa yang diperuntukkan untuk beliau ya teman-teman, saudara baru kita ini. Ya Allah. Ini untuk Udah ya. Bunda ya, Bunda, untuk meluruskan mungkin masih banyak yang ragu tentang orang kafir yang sepasang ya suami istri masuk Islam, apakah perlu nikah lagi atau tidak. Imam mazhab, 4 imam mazhab ini nggak ada yang khilafiyah ini. Ya, ini tertulis di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqiyah ya. Jumhur fuqaha, ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, menurut pendapat yang sahih, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalangan ulama Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan orang-orang kafir selain orang-orang yang murtad adalah sah. Tuh ya. Jadi nggak ada keraguan sebenarnya, para ulama itu nggak ada yang 4 mazhab malah ya, itu tidak ada yang khilafiyah mengenai pernikahan orang kafir kalau dia masuk Islam bebarengan, karena syahadatnya itulah sebagai ganti dari ijab kabulnya itu, begitu kawan-kawan ya, gitu. Jadi kalau mau nikah lagi untuk mendapatkan surat menyurat ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa gitu ya. Itu aja yang saya sampaikan. Mantap Pak D. Jadi katanya hari ini udah 3 Gurunda yang syahadat masuk Islam. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap semalam ini Ikhwan. Di Makassar juga ada offline. Tadi yang Bang Adi gimana? Oh, lebih dari 3 berarti hari ini. Iya, di Arematia, tim kita di Allah Arematia. Yang Bang Adi tadi, Aki? Gimana? Yang Bang Adi tadi katanya sama Bang Kian Santang itu? Iya, Katanya mau betul. Arabkan. Nah, ada tadi di sini Pak D. Ada Oh, Masya Allah. di Jakarta juga. Masya Allah. Semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah. Masya Subhanallah. Menggunakan akal sehat. Jadinya ya nanti masjid akan semakin full, semakin penuh dengan jemaah. Amin. Alhamdulillah. Itulah. Siang malam Gurunda live menyampaikan, ya pastilah mereka akan berpikir ya. Saudara-saudara kita ini pasti akan sedikit banyaknya pasti akan ada yang tersave di pikirannya kan. Jadi pasti akan mencari. Yang tadi ragu, tambah mencari mereka. Akhirnya alhamdulillah udah Dapat menemukan hidayah. kebenaran. Iya. Tapi emang Gurunda ini Allah persiapkan dari masa kecil, Ikhwan. Nggak ngerokok, mabok enggak gitu kan, bela diri iya, fisik kejaga. Makanya dakwah bisa berjam-jam. Aku begitu mana ada. 2 jam ngomong asam lambung kumat. Masya Allah, mantap soal panglima kita. Kores kan kok buat merokok kores, buat begadang. Pas puasa Iya itu loh. rumah ini tahan. Aku ngomong bentar aja haus loh aku. Heran aku. Puasa, mujahid lain libur siang. Ini beres sahur, sampai ketemu asar, hantam terus. Pikirku orang Masya ini Allah. minumnya oli apa kok tahan. Bukan orang ini, Gurunda ini. Gurunda itu terjaga sholatnya, terjaga olahraganya. Sholatnya terjaga, olahraganya terjaga. Makannya aja itu yang ini kadang ditunda-tunda makan tuh ya. Tapi sholatnya Masya Allah ya, olahraga tuh. Gitulah kalau mau stamina bagus tuh, Kores. Kores banyakan rokok daripada makan. Udah telat Bun, aku udah 51 ini. Udah telat, harus ngulang lagi tahun 75. 51 Bang Kores. Udah tua Kores ya. Aku 75, kelahiran 75. 2 tahun sama saya Kores. Ade berapa? 53? 53. Oh iya, senior. Bohong. Kores ini sekitar 45 kalau nggak salah.
Enggak lah, beliau masih belia kali, akhi. Umurnya 30-an lebih. 30-an. Gurunda, iya. Masih mau jadi Ini guru undanya nggak percaya. Aku 75. Ayo, daripada bahas umur, lanjut lagi dakwah. Aku di bawah ya, Panglima. Asatidz API, bangsawan API dan Ikhwan Filah. Masih mau lanjut. Lanjut Udah dakwah, jam- Gurunda. Iya, udah udah jam jam 3 3 di sini loh. Oh alah, oh ya wes. Iya. Ya, izin besok aja lah. Gurunda sama guru-guru makasih. yang lain, saya juga mohon izin saya turun dulu, saya nyimak di bawah aja. Iya, iya. Ya terima kasih banyak Nanti guru-guru siang lagi Mbak kita Irene, sudah yang bimbing di adik Bali pun saya kembali kepada fitrahnya ya. Dan Tunggu, lagi Akhi Seber. awal. Akhi Seber Siap, di mana domisili? Lampung. Oke, Ikhwan yang serius ya, yang Muslim bener-bener yang bisa mengayomi ini apa pasangan mualaf ini, tolong kontak Akhi Seber ya. Kalian tolong urus Ikhwan ini, dia punya hak untuk diurus oleh kita Muslim yang senior dari lahir. Iya. Gitu. Jadi Dan begini, Kores, Ya, Kores. insya Allah sih Kores. rencananya Bang Gores, rencananya insya Allah kalau tidak ada halangan, karena kan memang posisinya si Iren ini kan masih hamil tua, sudah 8 bulan, jadi khawatirnya nanti kandungannya terganggu karena di perjalanan. Setelah lahir nanti insya Allah kami mau tarik ke Lampung gitu, karena alhamdulillah ada salah satu rumah yang bisa mereka jadikan buat Alhamdulillah, ini dulu, mantap. berpijak Akhir Seber ini di Lampungnya di mana? di Pringsewu. Waduh. Yang dekat Siap. ini ya. Dekat apa lagi Linda? Kores Cibubur, bukan? Dekat Cibubur, dekat. Saya Pringsewu dekat Gurunda. ini dekat Ustadz Alif Gurunda. Dekat Ustadz Oh. Alif. Iya. Berarti di kota ya? Di kota Kabupaten Pringsewu. Kabupatennya, kalau ke kota dia Iya. 1 jam. Kalau Ustadz Alif di ininya, kota jantung kotanya di Bandar Lampungnya. Oh iya. Nantilah kalau saya ke Lampung kita jumpa kalau bisa ya Bang ya. Siap. Iya. Insya Allah. Sip. Gurunda. Jadi izin saya sampaikan. API kan punya program tuh kajian fikih setiap pagi yang dibawakan oleh Divisi Dakwah ya, itu Ustadz Tahta. Jadi saudariku yang mualaf ini tolong disimak ya pagi-pagi jam 7 atau setengah 8. Stay di komalnya Jam 8. Ustadz Tahta. Jam 8 kalau di sana ya, di tempatku jam 7. Oke. Jadi tiap hari ya teman-teman, itu untuk kajian untuk para mualaf. Mualaf bebas naik bertanya ya. Memang itu salah satu program dari API untuk mengawal saudara-saudara mualaf kita biar tercerahkan. Tuh Ustaz ya apa ya? Daman juga Bun. Oh, ada Ustadz Daman. Jadi itu divisi dakwah ya. Silakan dilihat setiap pagi tuh programnya Ustadz Tata yang ini ya, teman-teman. Bebas mualaf bebas naik ya. Bebas naik bertanya apapun yang ingin dipertanyakan. Itu Gurunda. Itu program API. Oke, sip, Masya Allah. Kasih Ya, lanjut. Luar biasa. Gurunda, guru-guru saya izin turun dulu. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Makasih, izin Bang. turun. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau makin tutup ki. Tidak Iya. diskusi makin. Jangan mungkin setengah 4 minimal kita tidur dulu sebentar. Kemarin malam itu apa ya? Kemanakanku itu di tempat tahu wisata itu sama anunya klubnya itu berapa itu? Oh, tadi Itu malam ramai bermalam. memang. Iya, menginap Iya, ki bilang. Tadi Kamu malam kasih berarti. tahu ke di sana mi pilih kalau mau ke anu Wih, keluarganya. jago memang Bunda. Luar biasa. Jadi nasur pernah anu itu tuh nasutin na kamera na video. Nanti kita sebarkan lagi ke keluarga kemana-mana. Alhamdulillah, Mantap, Gurunda. insyaallah. Semakin Makasih, ini Bun. nanti semakin terkenal. Dan itu Gurunda siapa dosen yang di Unhas itu dia mau katanya diundang untuk hadir. Bu Kalau Prof, kalau apa? Hari jadi api. coba Iya, Bu ditanya Dinda Kores mau tahu tuh berapa kira-kira personil dari Unhas? Ya, itu Bun, tolong di ini ya Bun ya.
personilnya Unhas, personilnya Pak Arif itu. Tolong di ini ya Bun, tolong didata ada berapa orang di sana. Nanti ngaruh ke konsumsi Iya, sama akomodasi nanti gitu. Iya. Iya. Nggak dirasa loh. Nggak dirasa udah ini. Enggak Tinggal dirasa. bulan ini loh, Kores. Sebulan lagi, sebulan lagi. Sebulan lagi. Nah ini Ikhwan aku kasih tahu ya Ikhwan, untuk kalian semua, milad ketiga ini akan diadakan di Makassar dan insya Allah akan ada puluhan juta dari APII kita gelontorkan sodakoh kepada para mu'alafah. Wabil khusus yang bersyahadat di APII, insya Allah ya Ikhwan ya, doakan lancar niatan mulia yayasan kita. Amin. Amin Allahumma amin. Ya, saya infokan juga sekalian ya teman-teman. Tadi kemarin ini kan udah sepakat, awalnya saya sepakat dengan Ustadz Puas untuk jumpa di bulan Agustus ini. Nah, saya informasikan dan juga saya udah infokan ke Bang Tengku Nasrullah bahwa jadwal kita arahkan ke bulan Desember. Karena mana tahu berangkat kita umroh Januari kan gitu. Nah, alhamdulillah juga bulan November ke Desember itu udah mulai pengambilan gambar film Sabeni. Jadi kemarin saya sudah dihubungi oleh Mantap kita itu tim. Gurunda. Jadi artis. Jadi maksud saya kelihatannya agak lama nanti Jakarta, mungkin 2 bulanan. Jadi kalau bisa teman-teman API Pusat ada jadwal keliling Safari daerah dakwah Gurunda. Iya, boleh. Everything is underwear Gurunda, aman. Insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah jadi itu Ikhwan ya, nggak jadi kabar kemarin kan Gurunda akan safar ke Jakarta tahunan itu Agustus, insya Allah akan diundur ke November Desember ya Gurunda ya. Iya. Oke, Kita juga siap. mau, kebetulan kan di film Sabeni kita dipasangkan dengan Gubernur Jabar. Ya mudah-mudahan API bisa ini nanti komunikasi dengan gubernurnya. Pak Dedi. Amin. Tadi. Abi. Afan Gurunda, ini yang di bawah ini fokus mualaf. Udah habis dari tadi berapa aja yang udah dikasih fokus mualaf. Kita mau info api dan kegiatan Gurunda masa nggak boleh? Ini Gurunda juga udah mau closing, woi. 3:30. Gurunda capek, ya Allah. Apalah kalian ini? Insya Iya, Allah Mak. ini ya, milad api yang ketiga ini spesial karena nanti kita di milad api ini insya Allah peletakan batu pertama untuk pesantren Apologet. Nah itu dia. Iya. Insya Allah. Mungkin Bunda, dari Tapi ini mualafnya dulu, siapa tahu mau istirahat. mana tahu ada yang ingin disampaikan, silakan. Silakan Mbak Irene sebelum istirahat. Karena beliau ini lagi hamil tua kayaknya. Iya. Udah Iya. 8 bulan. Mbak Irene, silakan. Iya. Terima kasih Bang Zuma dan Sama-sama. ya ini pilihan. Udah yakin. Terima kasih Bang Zuma, pencerahannya tadi jawabannya telak sudah. Alhamdulillah, sama-sama Bang. Selama ini saya bingung, sudah kejawab semua. Alhamdulillah, semoga istiqomah ya. Ya amin. Semoga Minta istiqomah Bang sama minta istri. doanya buat Amin. istri saya nanti lahirannya lancar gitu. Amin. Ya Rabbal alamin. Udah izin pamit. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. kasih Bang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mandi wajib Bang. Iya. Tetap koordinasi ya dengan kita ya. Ada apa-apa tetap koordinasi dengan kami. Kami API Pusat siap untuk mendampingi para mu'alaf. Alhamdulillah. Silakan kalau ada lagi yang ingin disampaikan, teman-teman. Pak De tadi masalah ini, sampaikan dulu Pak De masalah pesantren kita. Ya, silakan. Upload Pak De. Ya saudaraku sekalian ya, insya Allah niat kita ya yang udah tertunda bertahun-tahun, mungkin sudah hampir 4 tahunan, kita ingin sekali mempunyai
wadah ya, wadah semacam pesantren yang di dalamnya nanti ada kurikulum terutama ini untuk kristologi gitu ya. Karena pesantren-pesantren di Indonesia ini belum ada memasukkan kristologi ke dalam kurikulum mereka. Insya Allah kita akan menjadi yang pertama ya, akhi ya, menjadi yang pertama mendidik santri-santri kita di bidang kristologi. Nah, maka dari itu, saudaraku sekalian, mohon bagi Anda yang ada kelapangan rezeki untuk ikut andil, ya, ikut andil dalam membentengi umat. Nah, ini barcode-nya sudah dikeluarkan oleh Bunda Rama. Anda bisa langsung melalui QRIS ya, untuk bisa ikut andil berapapun, tidak masalah. Anda punya 5.000, punya 1.000, kalau lewat QRIS bisa, mau 2.000 ya, seikhlasnya. Yang penting saya harus ikut, kan gitu. Masuk 1.000 2.000 nggak ada, kan kebangetan gitu. Ya saudaraku sekalian, insya Allah kalau kita itu peduli dengan agama Allah, itu Allah akan menolong kita. Intang surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum gitu kan. Jika kamu membantu agama Allah, Allah akan membantu kamu, akan permudah urusanmu di dunia dan di akhirat. Itu saudaraku sekalian. Yuk, bagi saudara-saudara, yang penting kalau belum ada sekarang niat, ya kan? Saya niat ingin ikut membantu pergerakan API, khususnya dalam mendirikan pesantren apologet. Nah, begitu. Itu aja, Aki, yang saya sampaikan. Iya, Masya Allah, luar biasa teman-teman sekalian. Iya, terima kasih Akhi. Insya Allah hari Jumat nanti kita akan umumkan berapa sudah saldo yang ini. Kalau perlu rekening korannya kita tampilkan juga, nggak masalah. Jadi dari tanggal 31 sampai hari Jumat ke depan, nanti setiap pekan kita akan umumkan. Sahabat-sahabat, ya. Iya, karena kalau dia tiap bulan itu kayaknya kebanyakan kertas gitu. Nanti karena saya lihat pergerakan dari teman-teman ini untuk pesantren kita ini, subhanallah, mereka antusias sekali, akhi. Mudah-mudahan benar bulan 9 kita sudah buka peletakan batu pertama, insya Allah. Ini harus terrealisasi, betul, harus terrealisasi. Dan karena kita sudah melangkah, kita jangan mundur, tetap melangkah, apapun resikonya. Jadi teman-teman netizen juga mohon dimengerti ya, di sela-sela kami diskusi, kami akan tetap mengajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekolah kita ini. Karena ya kami tidak akan membiarkan kekuatan umat Islam itu rapuh di hadapan musuh karena tiadanya orang yang peduli. Mudah-mudahan dari instansi-instansi pemerintah yang punya kapasitas untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan ini, itu segera turun tangan untuk membantu, gitu ya. Teman-teman yang punya usaha besar, yang kerja di bidang usaha swasta, yang memiliki dana-dana zakat, harta dan seterusnya yang besar, bisa menggelontorkan di program kita ini. Semoga aja. Karena banyak dana-dana yang biasa di perusahaan-perusahaan itu, dana-dana zakatnya, infaknya yang biasanya malah diserahkan ke pihak bank. Nah, kalau bisa diserahkan kepada yayasan untuk pembangunan sekolah apologet kita ini. Itu yang kita harapkan, supaya cepat pergerakan kita. Begitu teman-teman sekalian. Amin, amin Gurunda. Ya, ini aku update untuk kalian, Ikhwan. Ya, Guru, Bunda. Bagi yang mau berinfak, bersedekah, ya, itu ada keris ya, kuris. Itu teman-teman yang mungkin ada yang baru nyimak, ini yang masih 8 sekian netizen ya. Ini kode untuk scan berapapun ya yang saudara-saudaraku mau infak ke pesantren yang insya Allah
direncanakan akan dibangun di tempat wisata Gurunda. Tanahnya sudah ada teman-teman ya. Itu tanah Gurunda yang luas. Itu beliau infakkan untuk sekolah itu. Insya Allah ya, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan diridhoi dan dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Amin. Ya, Ikhwan, ini aku info untuk kalian yang belum paham pergerakan API di dunia nyata sudah sampai mana. Di 2026 ini ya, alhamdulillah renovasi Masjid Al-Husaini Ciranjang itu akan segera rampung. Ini kan program kita dari 2 minggu kemarin. Itu peresmiannya, serah terimanya di tanggal 8 Agustus 2026, Ikhwan, gitu. Lalu kemudian nanti akan lanjut juga, kita akan membantu pesantren khas Kempek. Itu Cirebon. Dan insya Allah juga itu perairan. Dan berikutnya juga Masjid Nur Maulida di Bolangi, Ikhwan. Dan itu pergerakan online API, pergerakan offline API yang nyata dan terjadi dan konkret gitu. API ini yayasan, bukan grup WhatsApp, sehingga semua pertanggungjawaban yang kalian titipkan kepada kami bisa dilihat dan bisa kalian audit begitu. Dan sekarang mimpi besar Gurunda udah lama ini, yaitu pesantren, mohon dibantu supaya terjadi peletakan batu pertamanya di Milad 3 API, dan target rampung itu di 2027 ya Gurunda ya, udah mulai berjalan ya. Iya. Amin. Nah itu Ikhwan ya, bantu API untuk membantu umat melawan para taritung panghujat gitu Ikhwan. Oke ya, Panglima, itu aja yang bisa aku bantu sounding. Lanjut. Oke, baik. Teman-teman sekalian, terkait dengan mu'alaf yang barusan, ketika beliau para mu'alaf ini sudah ada di bawah kontrol Apologet Islam Indonesia, maka percayalah kami tidak akan menyanyiakan amanah terkait sunatnya. Insya Allah semuanya akan kita tangani. Sunatnya beliau tadi kita akan bantu. Makanya tadi kenapa Dinda Kores tanya sahabat saya sabar ini di mana gitu. Itu artinya kita akan berkoordinasi sunatnya di mana, seperti apa biayanya, dan tentu API dalam hal ini yang memegang amanah dari netizen yang akan memberikan ruang untuk mempermudah sunatnya. Jadi nggak usah khawatir, amanah dari sahabat-sahabat semua akan berjalan dengan baik. Kami tidak menyanyiakan mu'alaf, kecuali satu, mu'alafnya yang menjauh, mu'alafnya yang tidak ingin kita bina. Selama mu'alaf itu mengharapkan API untuk menopang mereka, kami, yayasan kita ini memang tugasnya itu, bagaimana para mu'alaf ini bisa kita memperbaiki taraf hidupnya, perekonomiannya kalau perlu. Jadi nggak usah dikhawatirkan, kami tidak akan menyanyiakan para mu'alaf. Saya kira begitu. Ada lagi? Nggak ada nih, tutup lagi. Istirahat, ayo. Oke, baik. Istirahat. Akhi, makasih ya. Bunda Rahma, Dinda Kores, makasih semuanya. Kita istirahat dulu, besok kita lanjut lagi. Ya. Teman-teman dimanapun berada, alhamdulillah, terima kasih atas atensinya telah bersama-sama dengan kita di sini menyaksikan saudara-saudara kita sudah bersyahadat mu'alaf. Ya, kita semua insya Allah akan menjadi saksi di hadapan Allah betapa orang-orang ini menjemput hidayah dikarenakan, tentu salah satunya adalah karena mendengarkan dialog-dialog lintas agama sebagaimana pengakuan mereka tadi. Kita tidak butuh validasi dari orang-orang, kita nggak butuh kemudian orang mengakui, nggak. Tapi mereka sendiri yang mengatakan itu, kalau mereka sering mendengarkan dialog sehingga mereka goyah kepercayaannya dengan kepercayaan yang lama menuju kepada kebenaran Islam. Untuk itu saya berterima kasih kepada antum semuanya para netizen, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada kami, bentuk perhatian, doa, dukungan, dan seterusnya. Insya Allah, Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus kepada saudara kami Kristen yang mendengarkan atau yang berdialog dengan kami, jika kebenaran yang kami sampaikan itu menggores hati kalian, saya pribadi
Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sebagai Muslim, kewajiban kami memang menyampaikan yang hak dan juga menyuarakan mana yang batil itu. Jadi ketika Anda merasa, aduh sakit nih Bang Suma berargumentasi seperti ini, silakan hadir di komal-komal kami. Kami akan berikan penjelasan yang lebih menyeluruh dari apa yang Anda permasalahkan. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yahi, makasih Bunda semuanya. Dinda makasih ya. Iya, Panglima. Sehat semuanya. Ya, Sama guru. makasih. Makasih teman-teman. Istirahat, jangan lupa sholat ya. Sholat, jangan sampai lalai sholatnya. Yuk, dadah. Kita jumpa lagi nanti siang. Siang kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada selama. Barakallahu fiik.